Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat madrasah hebat bermartabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya bina nashkuru ilallah alladhi qad ata'ana ni'aman kathiratan hatta an nastati'a an najtami'a fi hadzal makan wa hadzal majlis mubarak insyaallah. Nursilahuma salatan wa salaman ila habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Berbahagia sekali kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam satu majelis ilmu bersama. Mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali ilmu yang baru saya pelajari datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan para guru-guru saya. Dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada hal yang baik bisa kita manfaatkan, dan apabila ada hal yang tidak baik, tidak bermanfaat, boleh ditinggalkan. Sahabat dimanapun berada, kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai dahsyatnya sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak perintah kepada kita. Di antara perintah sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hal itu tentunya berakibat baik kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah, bersedekahlah sebelum datangnya maut kepadamu. Hal ini merupakan perintah yang mengandung juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semasa hidup segeralah bersedekah sebelum datangnya maut kepada kita. Kenapa? Karena dalam tafsir ayat tersebut dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan, tafsir Ibnu Katsir disebutkan sepakat bahwa ketika manusia hidup kemudian nanti ada di alam barzah, siksaan Allah bagi orang-orang yang berbuat durhaka dilindungi oleh Allah dengan adanya sedekah. Maka ketika orang meninggal dunia, ketika dia diberi kesempatan yang kedua, dia tidak memilih sholat, kemudian dia tidak memilih puasa dan ibadah haji, namun memilih sedekah sebagai pengganti atas segala kesalahannya. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Maka kita yang masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersedekah. Karena kita akan bahas dahsyatnya sedekah pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa infaklah, bersedekahlah, karena akan datang satu masa di mana ketika dia berkeliling sembari membawa hartanya, tidak ada yang mau menerimanya kembali. Hari itu tidak lagi diterima amalan sedekah. Oleh karena itu, manusia menjadi menyesal. Kenapa dia tidak bersedekah sebelum hari itu? Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu apa saja sih kehebatan dan kedahsyatan daripada sedekah? Yang pertama, sedekah itu memanjangkan umur. Memanjangkan umur di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna umur secara jelas. Yang kedua adalah barokahnya umur. Di mana ketika pada usia tertentu orang itu belum bertaubat, maka dengan adanya sedekah dia menjadi umurnya bermanfaat dan barokah. Kemudian yang kedua, sedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang mau dibahas di sini adalah kita manusia khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Yang mendatangkan murka Allah, misalnya kalimat kita yang tidak baik, sholat yang kita tinggalkan, menyakiti hati orang tua, melalaikan kewajiban-kewajiban Allah, maka kemudian Allah itu akan murka kepada kita. Dan dengan adanya sedekah, maka memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bahwa sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Keburukan itu bisa datang dari karena sikap kita, karena kesalahan kita, karena keegoisan kita, atau kesombongan kita. Akan datang banyak keburukan kepada kita.
Nah, dengan adanya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Maka insya Allah orang yang bersedekah akan jauh daripada keburukan dan datang banyak kebaikan kepadanya. Kemudian berikutnya, sedekah itu membuat hati tentram dan bahagia. Tidak benar ketika orang bersedekah kemudian menganggap bahwa dengan sedekah dia menjadi miskin atau tidak bahagia. Justru sebaliknya, ketika orang bersedekah itu hatinya menjadi tenang, tentram dan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang ada banyak permasalahan di mana ketika orang sudah tahu ilmu sedekah, kemudian dia enggan untuk bersedekah dan berinfak. Dia itu malas atau bahkan belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah tahu, dia belum ada inayah untuk melakukannya. Kira-kira apa penyebabnya? Salah satunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Jadi ketika orang cinta dunia yang berlebihan akan lahir sifat kikir atau pelit gitu ya, sehingga enggan untuk bersedekah. Kemudian juga yang kedua, takut mati. Takut mati menganggap bahwa hidup akan sangat panjang, maka dia membutuhkan banyak amunisi dan banyak harta. Kesombongan, gila hormat itu membuat orang enggan untuk bersedekah. Nah, kisah berikut ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa bersegeralah bersedekah, yaitu sebuah kisah tentang salah satu sahabat Nabi yang terkaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hidup di zaman Rasulullah SAW di saat di kota Madinah. Beliau merupakan orang yang sangat kaya raya. Suatu ketika beliau duduk bersama Rasulullah, dia minta doa kepada Rasulullah. Wahai hamba Allah yang paling mulia, doakanlah aku. Jadi Abdurrahman bin Auf ini memang ahli sedekah. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Abdurrahman bin Auf ini diberikan keberkahan rizki, baik semata hidup maupun rizki yang ditinggalkan untuk keluarganya. Tak selang lama kemudian, doa Rasulullah ini benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai akhir hayat daripada Abdurrahman bin Auf. Bahwa ternyata Abdurrahman bin Auf dengan banyaknya sedekah, hartanya semakin banyak. Satu ketika di majelis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwa para sahabatku, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah agar aku dihidupkan sebagai orang miskin, agar aku dimatikan sebagai orang miskin, dan agar aku dibangkitkan di hadapanmu bersama orang-orang miskin. Kemudian para sahabat kaget, heran. Salah satunya juga Abdurrahman bin Auf sangat syok dengan mendengar doa Rasulullah tadi. Kemudian dia bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena sesungguhnya orang kaya itu akan lama masuk surganya, akan lama karena menghadapi hisab hartanya. Dan yang ditegaskan Rasulullah tadi adalah, dan sangat jarang manusia yang bisa melalui hisab harta. Kemudian Abdurrahman bin Auf bersedih dan menangis. Dia membayangkan betapa beratnya hisab dia nanti di akhirat dikarenakan hartanya itu. Kemudian dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk dia bisa menjadi miskin. Orang berusaha jadi miskin dengan sedekah, dengan memberi kepada orang lain, Masya Allah. Sementara kita berusaha setiap hari dari pagi sampai petang bagaimana menumpuk harta yang banyak. Cerita tadi menjadi penyebab kita untuk terus semangat ya bersedekah. Tidak sampai di situ saja. Kemudian ketika perang Tabuk, karena memakan banyak biaya, Rasulullah minta kepada Abdurrahman bin Auf diberikan hartanya kepada Rasulullah untuk perang Tabuk. Sepulang perang Tabuk, bahwa pertanian di Madinah itu mengalami kerugian yang sangat besar, di mana perkebunan Madinah, yaitu perkebunan kurma, mengalami kerusakan sehingga semua buah-buahannya itu menjadi busuk dan tidak ada harganya di pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini memiliki ide, dia akan membeli semua kurma busuk itu dengan harga sama dengan kurma yang tidak busuk. Diumumkannya lah sayembara itu di Madinah. Kemudian setelah itu sepulang dari perang Tabuk, maka para sahabat, kandai tolan dan siapapun yang memiliki kebun kurma menjualnya kepada Abdurrahman bin Auf hingga dia miskin dan tidak punya apa-apa kecuali tumpukan tonton, yaitu kurma yang busuk. Abdurrahman bin Auf sesaat merasa bahagia. Namun ternyata itu tidak lama. Sesaat kemudian dari Yaman datang utusan mencari siapa yang memiliki kurma busuk karena akan dibeli, di mana akan menjadi obat wabah di negeri Yaman. Kemudian menangis kembali Abdurrahman bin Auf karena ternyata dibeli 10 kali lipat harganya. Bukan tambah miskin, dia tambah kaya raya. Masya Allah. Bahkan dalam satu riwayat, ketika menghitung harta Abdurrahman bin Auf itu 1000 ekor unta, 100 kuda yang luar biasa, dan harta yang totalnya di kurs rupiah itu sekitar 10.800 sekian triliun ketika beliau meninggal. Saking luar biasanya.
Kemudian Abdurrahman menangis, berdoa sambil menangis, ya Allah,